Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel Ekonomi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sama, masih di bab perpajakan mengenai perhitungan PBB. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke materinya. Pertama-tama, Ibu akan bertanya dulu nih sama kalian, apa sih PBB? Sebelumnya di pertemuan yang sudah berlalu, mungkin sudah pada tahu ya, PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Pertanyaan Ibu berikutnya, coba kita identifikasi. Berdasarkan lembaga pemungutnya, PBB ini digolongkan ke dalam pajak jenis apa nih? Pajak jenis pemerintah pusat atau daerah? Ya, pajak pusat ya. Kenapa pajak pusat? Karena perhitungannya langsung dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan alias tanah dan bangunan. Apa itu bumi? Bumi adalah permukaan bumi, baik itu tanah dan perairan dan tubuh bumi, termasuk kandungan di dalam permukaan bumi. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap di dalam tanah ataupun perairan. Artinya, bumi ini adalah berupa objek pajak tanah yang terhampar. Sedangkan bangunan adalah sesuatu yang dibangun di atas tanah. Jadi bangunan ini bisa bentuknya gedung, bisa bentuknya pagar mewah, bisa bentuknya kolam renang, bisa bentuknya taman mewah. Ada banyak sekali ya nak ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang memiliki objek kedua ini, maka akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Hal yang harus kalian ketahui berikut ini, yaitu merupakan pengelolaan PBB sejak 2014. PBB itu dibagi menjadi dua. Ada PBB sektor P3 dan PBB sektor P2. PBB sektor P3 itu terdiri dari sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, ini yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan PBB sektor 2, yaitu sektornya terbagi dari sektor perdesaan maupun perkotaan. Nah, untuk PBB sektor 2 ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten ataupun kota. Nah, pemerintah daerah kabupaten atau kota ini diperbantukan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa PBB itu merupakan pajak pusat, tapi dalam pelaksanaannya diperbantukan pula pemerintah daerah kabupaten ataupun kota untuk melakukan pemungutan PBB tersebut. Istilah yang harus kalian ketahui dalam PBB ada NJOP, NJOPTKP, dan NJOPKP. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip waktu kita belajar pajak penghasilan ya, hanya beda sedikit saja. Yang pertama ada NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak, dimana kalau kita menghitung PBB, artinya setiap objek pajak yang dikenakan pajak itu kita menghitung berapa nilai jual objek pajaknya. Caranya bagaimana? Kita cari tahu dulu luas objek pajaknya, lalu dikali nilai jual. Nah, biasanya kalau nilai jual objek pajak ini untuk masing-masing objek pajak itu ditentukan oleh pemerintah. Kalau mau tahu lebih jelas, nanti kalian bisa cari slip PBB kalian ada di rumah, dilihat ya nilai jual untuk masing-masing objek pajaknya berapa. Nah, luas objek pajak ini bisa ditentukan langsung oleh kita di soal, ataupun kita harus mencari langsung. Misalnya nih, kalau bentuk objek pajaknya itu persegi, berarti kita cari luas persegi. Kalau objek pajaknya itu bentuknya segitiga, maka kita juga cari bentuknya luasnya segitiga. Begitupun bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, selanjutnya ada istilah NJOPTKP. Apa itu NJOPTKP? Adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, untuk NJOPTKP di sini sifatnya itu sama seperti PTKP ya. Ada sebagian dari nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Untuk ranknya itu ada di angka 8 sampai 24 juta.
Untuk jumlahnya itu ditentukan nanti di soal atau ditentukan langsung oleh pemerintah ya nak ya besarannya. Nah biasanya nih makin kecil NJOP-TKP artinya daerah tempat pengenaan PBB-nya itu semakin komersil. Sedangkan semakin besar nilai NJOP-TKP artinya daerah tersebut merupakan daerah yang pelosok, ibaratnya aksesnya susah, begitu ya nak ya. Nah, yang terakhir ada NJOPKP alias nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, untuk nilai jual objek pajak kena pajak ini cara menghitungnya adalah dengan mengurangi antara NJOP dikurang NJOP-TKP. Nah, yang menjadi dasar perhitungan PBB adalah NJOPKP. Artinya kita harus mencari tahu dulu nilai NJOPKP sebelum mencari besarnya PBB terhutang. Cara menghitung PBB terhutang adalah NJOPKP dikali 0,5% dikali 20% atau 40%. Nah, yang 0,5% ini adalah tarif PBB untuk semua objek ya nak ya, baik itu jenis objeknya tanah maupun bangunan atau bumi dan bangunan itu sama besar tarifnya 0,5%. Sedangkan yang 20% atau 40% ini adalah tarif NJOPKP, yaitu dimana kalau nilai NJOPKP-nya kurang dari 1 miliar, maka ini kena tarif sebesar 20%. Tapi kalau nilai NJOPKP-nya lebih dari 1 miliar, maka dia kena tarifnya yang 40%. Jadi kita harus menentukan dulu NJOPKP, maka NJOPKP ini sangat penting ya. Baik, kita ke contoh soal langsung ya. Di sini diketahui Tuan Ali mempunyai sebidang tanah seluas 80 meter persegi dan luas bangunan 70 meter persegi dengan harga jual Rp500.000 per meter persegi dan Rp1.000.000 per meter persegi. Apabila ketentuan NJOP-TKP adalah Rp8 juta, maka besarnya PBB terhutang Tuan Ali adalah... Oke anak-anak, sebelum kita menjawab soal berikut ini, kita tentukan dulu nih langkah untuk menghitung PBB-nya bagaimana. Yang pertama, kita harus mencari dulu nilai NJOP atau nilai jual objek pajak. Lalu kita menghitung NJOPKP dengan cara mengurangi NJOPKP dikurang NJOP-TKP. Baru kalau sudah ketemu NJOPKP, kita kali dengan tarif PBB. Yuk kita analisis bareng-bareng. Untuk NJOP-nya tadi tanahnya itu luasnya 80 meter persegi dengan harga jual Rp500.000. Maka untuk nilai jual objek pajak tanah 80 meter persegi dikali Rp500.000, hasilnya adalah Rp40 juta. Objek pajak berikutnya dia punya objek bangunan luasnya 70 meter persegi dengan harga jualnya Rp1 juta. Maka untuk nilai jual objek pajak bangunan 70 meter persegi dikali Rp1 juta, hasilnya adalah Rp70 juta. Maka nilai jual objek pajaknya adalah Rp40 juta ditambah Rp70 juta. Hasilnya adalah Rp110 juta. Oke, berikutnya di soal tadi sudah diketahui besarnya nilai NJOP-TKP adalah Rp8 juta. Maka NJOP-TKP di sini bersifat sebagai pengurang dari nilai jual objek pajak. Kita selisihkan nih antara NJOP dikurang NJOP-TKP, yaitu Rp110 juta dikurang Rp8 juta. Maka selisihnya adalah Rp102 juta. Nah, Rp102 juta ini merupakan NJOPKP. Baik, kalau kita sudah tahu NJOPKP, baru kita hitung PBB terhutangnya. Caranya gimana? NJOPKP dikali 0,5% dikali 20%. Kenapa di sini Ibu masukkan 20%? Karena nilai NJOPKP-nya itu di bawah 1 miliar, maka kena tarifnya yang 20%. Kalau NJOPKP-nya dia itu nilainya lebih dari 1 miliar, maka kena tarif 40%. Yuk kita kalikan Rp102 juta dikali 0,5% dikali 20%. Maka hasilnya adalah Rp102.000. Atau kalau cara mudahnya kita coret saja nolnya 3, yaitu dibagi per 1000. Oke, itulah cara menghitung soal tadi untuk menghitung PBB terhutangnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sama Ibu atau nanti di grup kelas ya. Sekarang silakan kita kerjakan latihan soal berikut ini. Kalian boleh kerjakan di LMS langsung atau di coret-coretan. Insya Allah besok kita bahas ya. Nah, artinya di sini kalau misalnya ada kolam renang ukurannya 10 x 3 meter belum tahu luasnya, berarti cari tahu dulu luasnya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.